Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, NIM 23135. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum jaringan komputer modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address pada switch. Nah, di sini sesuai dengan panduan yang ada di modul, ada topologi, ada tabel pengelamatan. Langsung saja ya teman-teman. Di sini kebutuhan perangkat ada 2 switch, 2 PC, kabel konsol, dan kabel Ethernet. Kita langsung ke Cisco pakai tracernya. Kita tambahkan switch dulu. Terus setelah itu kita tambahkan PC. Kita ubah dulu untuk namanya. Yang ini switch 1, switch 2, PC A, PC B. Nah, setelah itu lakukan pengkabelan. Di sini kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Di sini kita kabelkan dari FA0 ke FA6, FA1 ke FA1, dan FA18. Kita kabelkan dari fast Ethernet 0 menuju ke fast Ethernet fast Ethernet 6. Terus dari switch 1 ke S2, fast Ethernet 01, fast Ethernet 01. Terus dari switch ke PCB, fast Ethernet 18 ke fast Ethernet 0. Kita coba cek lagi di modul. Oke, sudah sesuai. Terus selanjutnya kita kasih alamat IP dulu untuk setiap PC-nya ke desktop. IP configuration. Nah, di sini untuk IP PCA 192.168.1.1 dan PCB titik 2. 192.168.1.1. Terus untuk PCB 192.168.1.2. Oke, jika sudah kita sambungkan dari PCA menggunakan kabel konsol ke switch 1 dan juga dari switch 2 ke PCB. Setelah itu kita lihat panduan di modul. Kita konfigurasi host di PC dan inisiasi muat ulang switch PC jika diperlukan. Terus konfigurasi settingan dasar untuk setiap PC. Nah, di sini yaitu konfigurasi nama perangkat, konfigurasi IP address, berikan Cisco sebagai password konsol, dan VTY berikan kelas sebagai password privilege access. Oke, langsung kita eksekusi biar cepat. Dari PCA masuk ke terminal. Di sini kita enter, kita enable terlebih dahulu. Terus kita masuk ke konfigurasi terminal. Setelah itu kita ganti namanya host name S1. Kita masuk ke interface VLAN 1. Terus kita masukkan IP address. IP address dari switch 1. Kita lihat di sini untuk IP address-nya di switch 1 192.168.1.11 dan untuk
di switch 2.12. IP address 192.168.1.11 dan masukkan subnet masknya. Setelah itu kita no sh, enter. Setelah di no sh kita exit dari VLAN-nya. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke LAN konsol untuk memberikan password. LAN konsol 0. Kita kasih password Cisco sebagai passwordnya. Setelah itu kita login. Lalu masuk ke LAN VTY 15. VTY 15. Terus kita masukkan password Cisco lagi. Lalu di exit. Lalu kita enable secret class. Enable secret class. Enter. Nah, jika sudah, kita konfigurasi di switch 2 juga. Di X. Kita masuk dari PCB terminal. Sama seperti tadi. Enable. Terus masuk ke konfigurasi terminal. Kita ganti namanya hostname S2. Masuk ke interface VLAN 1. IP address 192.168.255.255.255.0. Enter. Terus setelah itu no sh, enter. Kita exit dari interface-nya. Setelah di exit, masuk ke LAN konsol. LAN konsol 0 ya teman-teman. LAN konsol 0. Setelah itu masukkan Cisco sebagai passwordnya. Terus login. Masuk ke LAN VTY 15. LAN VTY 15. Terus masukkan password Cisco lagi. Password Cisco, kita exit. Terus enable secret class. Enter. Nah, jika sudah kita X, kita sudah melakukan konfigurasi dasar. Terus selanjutnya di sini sesuai di perintah memeriksa tabel MAC address. Rekam MAC address yang ada pada perangkat jaringan. Buka satu command prompt pada PC A dan PC B, lalu ketikkan ipconfig/al. Kita buka command prompt-nya. Kita ketikkan ipconfig/al. Enter. Nah, di sini untuk di PC A MAC address-nya muncul. Di sini 00D00 BC8A D505. Nah, kita buka juga di PC B. Command prompt ipconfig/all. Nah, di sini beda ya teman-teman untuk MAC address-nya antara PC A dan PC B. Nah, untuk pertanyaannya sudah terjawab tadi, sudah saya bacakan untuk MAC address-nya. Terus selanjutnya masuk ke konsol dari switch 1 dan switch 2, lalu show interface. Kita langsung copy biar cepat. Ctrl C. Kita masuk dari PC A terlebih dahulu, terminal. Oke.
Terus langsung kita paste. Kita coba seperti ini. Show interface. Oh, kita exit dulu ya teman-teman. Kita exit. Baru kita show interface. Nah, di sini untuk interface FA 0.1 di sini is up, LAN protocol is up connected. Jadi di sini ada pertanyaan kalau nggak salah. Nah, MAC address S1 fast Ethernet. Pada baris kedua dari output perintah apa hardware address atau bootnet atau burnet in address ya. Nah, di sini sudah tertera yaitu is up statusnya, yaitu statusnya connected. Terus kita periksa juga dari PCB terminal. Kita exit dulu agar tidak error. Terus kita show interface. Nah, di sini sama fast Ethernet 01 is up, LAN protocol is up connected. Nah, masuk ke langkah 2. Di sini masuk ke konsol dari switch 2 dan masuk dan tampilkan tabel MAC address-nya, yaitu dalam modus privilege exit ketikan show MAC address table. Kita copy, langsung dari PCB. Nah, pertanyaan, adakah di sana suatu MAC address yang terekam dalam MAC address? Ada di sini, ada satu MAC address yang terekam. Terus MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan? Abaikan jika ada MAC address yang dipetakan ke CPU. Jadi di sini eh, dari port FA 0/1 dengan tipe dinamik VLAN 1 terus MAC address-nya ini. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan langkah 1, bagaimana dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Jika kita tidak melakukan perintah dasar tadi, perintah dari atas sesuai di modul, maka di sini untuk tabel MAC address-nya tidak akan muncul, tidak akan ada. Jadi kita perlu melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu. Jadi tabel MAC address tadi tidak akan muncul. Lanjut, di sini bersihkan tabel MAC address di switch 2. Di sini dalam modul privilege exit ketikan perintah clear MAC address table dynamic. Lalu dengan cepat ketikan perintah show MAC address table lagi. Kita masuk di sini. Kita clear MAC address table. Kita cek dulu. Oke, jika sudah kita enter. Oh, salah. Address. Enter, lalu kita show MAC address lagi. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address yang tercantum di sana? Di sini di tabelnya tetap sama seperti tadi.
tidak ada MAC address lain yang tercantum, cuma ada satu di tabel MAC address ini. Terus selanjutnya tunggu 10 detik, ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dari tabel MAC address? Karena sudah mungkin 10 detik ya dari tadi, langsung kita show MAC address table lagi. Nah, di sini tetap untuk tabelnya sama seperti ini. Tidak ada tambahan tabel lagi. Terus selanjutnya dari PCB ping perangkat jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Pertama, dari PCB buka command prompt dan ketikkan ARP/A. Kita buka command prompt. Terus kita ARP/A. Nah, di sini tidak termasuk alamat multitasking dan broadcast. Berapa banyak pasang alamat IP MAC address MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Tidak ada. Di sini sesuai yang muncul no ARP entry phone. Jadi tidak ada. Terus dari command prompt PCB lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Jadi di sini langsung kita ping 192.168.1.1 ke PCA terlebih dahulu. Oke, di sini reply terus ke switch 1 11.11. Oke, di sini pertama request timeout. Berarti kita harus ping lagi. Nah, agar replaynya sempurna. Terus setelah itu kita ping ke switch 2. Kemungkinan di sini akan yang pertama akan request timeout ya teman-teman, sama seperti tadi. Jadi kita perlu melakukan ping secara 2 kali. Oke, kita sudah melakukan ping. Apakah semua perangkat memberikan belasan sukses? Ya, semua perangkat di sini reply dari PCA reply, kita ping ke PCA reply, ke switch 1 dan switch 2 juga reply. Terus selanjutnya dari koneksi konsol ke S2 masukkan perintah show MAC address table lagi. Kita masuk ke sini lagi, terminal. Kita show MAC address lagi. Nah, di sini apakah switch telah menambah MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Ya, di sini ada tambahan di tabel MAC address karena kita tadi sudah ping, yaitu di sini PCA, terus switch 1, dan di sini juga ada switch 2 sesuai portnya. Tadi kan switch 2 itu terkoneksi di port FA018. Jadi sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi. Terus selanjutnya dari PCB buka command prompt lalu ketikkan ARP/A lagi. PCB command prompt ARP/A enter. Nah, di sini juga sudah terekam ya teman-teman. Kita baca pertanyaan dulu. Apakah cache ARP pada PCB mempunyai LT tambahan untuk semua perangkat? Terus pada jaringan, oh, setelah dikirim ping, di sini ARP akan bertambah. Di sini kita tadi ping ke PCA kan. Di sini sudah terekam. Terus kita ping ke switch 1 terekam juga. Di ping juga ke switch 2 terekam. Jadi untuk ARP-nya sudah terekam. Terus pada jaringan Ethernet, data akan MAC address agar terwujud switch dan PC secara dinamis. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan? Jadi karena di sini cuma terdapat 2 switch dan 2 komputer ya teman-teman. Jadi untuk tampilan di sini juga sedikit. Nah, kemungkinan jika kita mengkonfigurasi banyak switch,
switch-nya itu lebih dari 10, 20 dan lain sebagainya, mungkin kita akan kesulitan mengidentifikasi di sini, kesulitan mengidentifikasi karena banyaknya perangkat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.